Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, hati yang benar-benar ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang maha membolak-balikan hati, yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang senantiasa setiap saat menemani kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan. Tidak ada dosa-dosa yang sering kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang tersembunyi atau mungkin secara terang-terangan yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir di sini bersama keluarga, insya Allah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pasal 33 minal hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma tawaqqafa madlubun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara madlabun anta talibuhu bi nafsik. Yang artinya tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau meminta, engkau sandarkan kepada karunia kekuasaan Tuhanmu, dan tidak mudah tercapai permintaan penghargaan yang engkau sandarkan kepada kekuatan diri
dan daya upaya seperti kepandaian dirimu sendiri. Jadi tidak akan pernah berhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau sandarkan semua permintaan itu atas karunia dan kekuasaan Tuhan. Dan tidak mudah tercapai permintaan pengharapan yang kau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu. Apa maksudnya ini? Kalau kita meminta dengan nafsu, maka tidak akan tercapai apa yang kau minta kepada Allah. Tapi kalau kita meminta karena petunjuk Allah, maka akan sampailah semua apa yang menjadi hajat dan permintaanmu. Seorang arif berkata, siapa yang menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah dengan perantaraan sesuatu selain Allah, pasti akan putus karenanya. Dan siapa dalam ibadatnya bersandar pada kekuatan dirinya, diserahkan oleh Allah kepada kekuatan dirinya, hanya sampai di situ saja dan tidak dapat mencapai bahagia yang hanya dapat dicapai dengan tawakal, menyandarkan diri kepada Allah. Nah, jadi termasuk kita ibadah. Kalau kita merasa diri kita yang beribadah, merasa diri kita yang baik, merasa diri kita yang bersedekah, merasa diri kita yang berilmu, maka terputuslah semua amalmu kepada Allah. Apa maksudnya? Jangan suka mengakui kebaikan diri. Jangan merasa bahwa diri yang telah beribadah itu akan menggugurkan amalan pahala kita di sisi Allah. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah manusia yang benar-benar doif. Kenapa tidak boleh mengakui? Cenderung orang kalau sudah dikasih kelebihan lalu dia mengakui bahwa diri yang berbuat, cenderung orang ini akan kena penyakit. Apa penyakit? Ujub. Nah, ujub ini sering kita lakukan tanpa kita sadari. Kita merasa kalau sudah sholat 5 waktu aman. Kita sudah merasa kalau naik haji berulang-ulang aman. Padahal setan itu masuk di antara ibadah kita. Setan itu telah menyusup ke hati kita tanpa kita sadari. Ternyata kita sudah jadi pelaku ujub. Laulam takunu tusnibu khositu alaikum man huwa akbari min zalik. Kata Nabi, andai manusia itu tidak ada yang berbuat dosa maksiat, aku khawatir atas diri kalian akan berbuat dosa yang lebih besar daripada dosa maksiat itu. Al-ujbah, al-ujbah, ujub, ujub. Nah, orang yang diberikan oleh Allah kelebihan dalam suatu ibadah itu, yang sangat sulit bagi orang taat itu adalah menahan diri untuk tidak mengakui bahwa kebaikan itu datang dari dirinya, melainkan itu datang atas taufik, karunia, hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perang batin kita ini. Kita diberikan oleh Allah derajat yang tinggi. Kita diberikan oleh Allah pangkat yang tinggi. Kita diberikan oleh Allah kelebihan dari orang lain, tapi dia tidak mau menonjolkan siapa dirinya. Dia tetap ingin menutupi dirinya karena khawatir kalau orang tahu siapa diri dia, dia akan mentuhankan dirinya dan dia akan lupa kepada Allah.
Nah, inilah orang yang disebut orang yang sudah tahu diri. Karena dia sadar kelebihan, kebaikan yang dimiliki itu sesungguhnya itu atas karunia Allah. Itu karena kebaikan Allah. Ma asobaka min hasanatil faminallah. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang kau miliki itu sesungguhnya datang dari Allah. Nah, yang ini tidak boleh diakui. Kalau engkau mengakui semua apa yang kau miliki, siap-siap dihisab. Kau mengaku kau beramal, nanti amalmu akan dihisab. Kau mengaku kau berilmu, nanti ilmumu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kau mengaku bermakrifat, sudah merasa diri sudah dekat dengan Allah, melihat orang yang belum soleh benci, melihat orang yang belum hakikat benci. Hati-hati, Allah akan menghujah seberapa jauh engkau mengenal Allah. Tapi kalau engkau datang kepada Allah tidak membawa apapun, yang kau bawa hanya Allah saja, kau sandarkan hidupmu hanya kepada Allah, kau berharap hanya kepada Allah, kau berlindung hanya kepada Allah, kau meminta perhatian hanya kepada Allah, demi Allah tidak ada satupun akan menghisap diri kita nanti di yaumil akhir bi ghairi hisab, tanpa hisab. Kenapa? Dia tidak mengaku dirinya baik. Dia tidak mengaku dirinya berilmu, dia tidak mengaku diri yang ibadah, dia tidak mengaku bahwa dirinya yang banyak sedekah, dia tidak mengaku. Dia mengaku bahwa dirinya itu diperjalankan oleh Allah. Dijalankan kita ini. Maka dalam doa iftitah itu sering kita baca kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, ini bahasanya yang harus diperbaiki, dikarenakan Allah. Dikarenakan. Jadi orang yang sudah pemahamannya sampai ke hakikat itu tidak merasa lagi karena Allah. Kalau karena Allah, cenderung bahasa ini seolah-olah Allah tuh butuh kita. Enggak. Seluruh dunia ini tak sholat pun, seluruh dunia tak nyembah dia, Allah tidak mungkin turun derajatnya. Sebaliknya, seluruh dunia ini menyembah Allah juga tidak akan terangkat derajatnya. Allah itu sempurna. Orang nyembah tidak nyembah tetap sempurna dia. Tapi sesungguhnya kita ini diperjalankan. Kita ini bukan sebagai subjek, tapi kita ini sebagai objek. Memang berat untuk memahami itu karena kita masih melibatkan diri. Kadang kita mentuhankan diri. Nah, maka ingin melihat orang itu sudah menyandarkan ibadahnya itu karena karunia Allah, orang itu tak sombong, rendah hati, mudah menerima kebaikan dan tidak meremehkan orang. Nah, itu tanda orang yang bermakrifat itu begitu. Jadi bukan petantang petenteng dengan ilmunya, bukan sombong, bukan angkuh, bukan nutup telinga kalau dikasih nasihat. Tidak meremehkan orang karena dia menyadari setiap apapun yang terjadi pada dirinya itu pasti Allah yang berkehendak. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan segala sesuatu langit dan bumi ini yang sia-sia. Dan tidak ada istilah kata kebetulan, tidak ada. Semuanya sudah diatur oleh Allah.
Bahkan yang hadir di majelis taklim pun itu sudah diatur oleh Allah. Siapa yang tetap menetap duduk di majelis taklim itu juga diatur oleh Allah. Maka beruntunglah hati kita ini diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, hati kita ini keras, melebihi kerasnya batu. Sudah merasa diri sudah lebih baik dari orang. Nah, ini sifat ini dibuang Bapak Ibu. Jangan memandang orang itu dengan sebelah mata. Kalau kita memiliki sifat yang selalu memandang sebelah mata, ketahuilah kita sudah menjadi pewaris Dajjal. Maka Dajjal itu simbolnya bermata satu. Kita ini enggak. Kalau ada kambing lahir bermata satu, kau sebut kambing itu Dajjal. Kalau kau melihat ada ikan bermata satu, kau sebut dia Dajjal. Kalau ada manusia lahir bermata satu, kau anggap itu Dajjal. Padahal kita yang mewarisi sifat Dajjal apa? Memandang dengan sebelah mata, tidak tembus hatinya itu. Kalau melihat orang yang Dajjal itu adalah selalu melihat dari casing, silau dengan pangkat, silau dengan kedudukan, silau dengan gelar, silau dengan kelebihan orang. Padahal sesungguhnya itu semua topeng. Innallaha ta'ala la yanzuruna ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah. Wajah itu artinya topeng, identitas sosial, status sosial. Tidak lihat atau Allah. Nak pejabat, nak ulama sekalipun, nak orang kaya, orang terkenal, populer, tidak populer, tak dilihat oleh Allah. Kemudian Allah tidak melihat bentuk fisik, hitam, pendek, pesek, keriting, sakit-sakitan, tak lihat Allah itu. Cuman dua yang dilirik oleh Allah, qulubikum wa amalikum, hati dan perbuatan. Nah, kita itu juga memahami dari hadis ini, jangan kau memandang topeng dan tubuh. Tembuskan pandanganmu itu kepada qalbu dan perbuatannya. Meskipun dia ulama, tapi kalau perilakunya tidak baik, hati tidak baik, tidak boleh diikuti. Meskipun dia pejabat, kalau dia salah tidak boleh kita aminkan. Yes man, yes man, yes sir, ABS. Asal Bapak senang, tak boleh. Salah, tak boleh dicampur aduk. Tidak ada kepentingan kita. Quli haq walau kana muron, katakan sesungguhnya, katakan sebenarnya walaupun itu pahit. Memang orang yang menegakkan kebenaran itu pasti ada konsekuensinya. Kalau dalam instansi, kalau dalam yayasan, kalau dalam organisasi, apa yang akan terjadi pada dirinya? Terbuang. Tidak tahan lama. Kenapa? Dia menegakkan kebenaran, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita di mata manusia banyak orang tidak suka. Tidak penting buat orang suka sama kita. Yang penting pikirkan kalau Allah sudah mulai tidak suka lagi sama kita, itu musibah besar. Jadi jangan silau dengan pujian. Justru pujian-pujian orang ke kita itu hakikatnya itu sedang diuji kita, bagaimana hati kita ketika dipuji, dimuliakan oleh orang. Kalau kita melambung karena pujian, sombong karena pujian, gagal itu ujian untukmu. Kenapa? Kau menikmati tipu daya, padahal pujian orang ke dia itu
banyak yang tidak cocok dengan kenyataan. Kenapa? Karena kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Karena Allah juga tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Mereka memuji kita karena mereka hanya melihat casing, melihat status sosial, melihat fisik. Tapi belum tentu yang kau anggap mulia di mata Allah dia mulia. Siapa yang mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan oleh Allah di antara manusia itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah hatinya. Nah, orang-orang yang dekat hatinya kepada Allah akan terimplementasilah perbuatan yang mulia. Terpancar nanti keindahan hati itu ke wajah kita ini. Wajah ini identitas, Pak. Wajah penipu sama wajah jujur beda. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu teliti. Wajah-wajah tukang tipu sama wajah-wajah orang jujur kelihatan. Itu dari wajah, belum dari ucapan. Bapak dengarkan, penipu orang sama orang jujur, lihat kata-katanya kemana ngarahnya, ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena hati itu fitrahnya tidak bisa dibohongin, jujur, bersih, ikhlas fitrahnya. Tapi yang membuat diri kita tidak jujur, membuat diri kita tidak ikhlas itu apa? Ego, nafsu. Itulah yang membuat manusia itu jatuh, karena kita telah tertipu dengan nafsu sendiri, tertipu oleh diri sendiri. Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Siapa nafsu yang dirahmati oleh Allah? Orang-orang yang selalu berjalan atas petunjuk Allah. Jadi nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah itu adalah mereka yang selalu merujuk kepada diri hati sejatinya, merujuk hanya kepada Allah. Kalau dalam bahasa kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kitab yang sangat luas itu bukan mushaf. Mushaf itu masih simbol, masih banyak perumpamaan-perumpamaan yang harus dikaji ulang lagi. Karena di balik perumpamaan di dalam Al-Quran itu penuh dengan hikmah yang harus dibongkar oleh orang-orang yang ahli hikmah. Jangan mentah-mentah dimakan. Akhirnya kalau orang belajar Quran cuma mentah-mentah saja yang dimakan, itu apa? Taklid, ikut-ikutan. Tapi dia tak paham. Dia baca tak paham. Dia tahu tafsir tapi tak paham. Nah, ini bahaya. Inilah yang sering kita lihat, ada orang-orang yang seperti itu taklid, ikut-ikutan saja. Akhlaknya buruk, sombong, angkuh. Kalau ngomong nak menang dewe, kalau ngomong nak minta didengar ke, kalau kita ngomong nak mau dia dengarkan. Ini tak yes orang seperti ini. Nah, maka berhati-hatilah, banyak-banyak mentafakurin diri. Tidak usah sibuk dengan urusan orang lain. Perbaiki diri kita, karena kita pasti banyak kurangnya. Kalaupun ada orang yang butuh bantuan kita, kasih nasihat. Kalau tidak mau dikasih nasihat, tidak mau menerima kebenaran itu, biarkan, lepaskan. Tidak usah kau ikut memikirkannya. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Maka berikan peringatan kepada mereka, engkau hanya ditugaskan untuk memberikan peringatan, dan kalian tidak berhak, tidak berkuasa atas diri mereka. Berarti kita cuma punya tugas menyampaikan.
Balighu anni walau ayah. Sampaikan kebenaran itu meskipun satu ayat. Perkara hidayah bukan kita. Kalau seorang pendakwa itu selalu memandang itu selalu diambil hati, stres di pendakwa. Banyak makan hati, akhirnya cepat mati. Nah, kalau sudah nyampaikan, lepaskan. Bukan urusan kita lagi. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah tahu siapa yang bakal dapat hidayah. Jadi jangan sedih kalau ada anak tak nurut sama kita, istri tak nurut sama kita, saudara kita tak nurut sama kita. Jangan sedih. Jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad SAW punya paman Abu Thalib. Ketika Abu Thalib ingin sakaratul maut, diberikan oleh Rasulullah talqin, tidak mau. La ilaha illallah abi. Kul la ilaha illallah abi. Katakan la ilaha illallah abi, bapak. La tahuzah. Depannya baik sama. La ilaha illallah. La tahuzah. Nangis Nabi. Ya Allah, kasih petunjuk pamanku ya Allah, sedikit lagi ya Allah. Andai dia mengatakan la ilaha illallah, dia akan hidup bersamaku nanti di surga. Maka turun surat Qasas yang saya baca tadi. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, melainkan aku akan memberikan hidayah kepada siapa yang kuhendaki. Apa maksud ayat ini? Nabi pun tak bisa ngatur Tuhan. Nah, kita ini nabi bukan, wali bukan, ulama bukan, nak ngatur Tuhan. Jadi jangan bersedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan kau takut dan jangan bersedih atas kekafiran mereka. Maka kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu saja. Jaga dirimu saja. Berawallah kita memperbaiki diri kita, menoleh ke dalam diri, jangan menoleh kepada luar diri kita. Man talaba maulana bi ghairi nafsi faqad dalalla ba'ida. Barang siapa yang ingin mengenal Tuhan, dia keluar dari dirinya, maka dia akan bertambah sesat dan sesat terus sampai mati. Jadi Nabi itu mengajarkan kita itu berawallah memperbaiki diri, maka kebaikan kita itu akan menular keberkahan itu di sekitar kita. Siapa yang paling dekat dengan diri kita nih? Keluarga. Bagi yang dikasih petunjuk. Jadi belum tentu Pak, bapak kiai anak kiai. Bapak kiai anak majal. Bapaknya ke masjid, anaknya main slot. Bapaknya ulama, anaknya mereman. Banyak seperti itu. Jangan kau salahkan bapaknya. Cuma baik kau ceramah, anak kau bela tidak benar. Dak kati hubungannya Pak. Seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai itu tidak mungkin dia tidak nasihatin anaknya, tidak mungkin dia tidak nasihati saudara-saudaranya. Orang lain saja dinasihatinya, apalagi anak dan saudaranya. Memang anak saudaranya tuh yang tak mau nurut, yang tidak diberikan oleh Allah hidayah. Ini banyak saya dengar, percuma be ustadz itu ngomong cak yuyunian, saudara yang lagi tidak benar, nah salah kau.
Bagaimana dengan Nabi Nuh? Istri, anaknya itu kafir semua. Apakah salah Nabi Nuh? Tidak salah Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berdakwah untuk keluarganya, tapi anak dan istrinya tekak, nekak, bantah, keras kepala. Bicara sama orang keras kepala ini lebih menderita daripada kita bicara dengan batu. Kalau kita bicara dengan batu, tidak dengan pukul batu itu sampai pecah, tidak ada masalah. Tapi kalau kita mukul kepala orang, terbuang. Kesal kita, nak nurut, empau pukul balanya, berdarah kepalanya, terbuang. Walaupun kau benar. Kalau kau ngomong batu, batu, jadi uang baik-baik ya. Kau tak nurut, pak pecah, udah ada urusan. Maka ngomong sama orang hati keras seperti batu, lebih baik kau ngomong sama batu saja. Batu, benar-benarlah kau jadi wongnya. Kalau kau tak benar, ku pecahkan kepala kau. Kau pukul batu tercetar, sudah selesai, tidak ada urusan. Tapi kalau kita mukul kepala orang, terbuang. Nah maka kendalikan hawa nafsumu. Ingat, kau tidak berhak atas diri mereka. Kau cuma diberikan kewajiban untuk menyampaikan kebenaran itu. Perkara dia mau berubah tidak berubah, bukan urusan kita, urusan Allah. Nah maka tenang hati ini, ya Allah, aku sudah menyampaikan risalah kebenaran itu, tapi mereka tidak mau mendengar. La khaufun, tidak usah takut. La tahzan, jangan bersedih. Kalau kita selalu semuanya diambil hati, berhenti dakwah. Banyak nih orang seperti itu, kurang ajar, dikasih tahu melawan, dinasehati melawan, dikasih jalan benar tidak mau. Wah itulah keras hati itu. Itulah yang disebut wa qaswatu qalbi. Keras hati itu amalnya tidak diterima. Tidak diterima Pak, orang yang keras hati itu. Orang yang amalnya diterima itu hatinya itu lembut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada pada dirimu seorang rasul dari kaummu sendiri, teramat berat penderitaan yang kau alami. Dia menginginkan keselamatan dan keimanan, dan dia pencinta orang-orang yang beriman. Jadi orang yang makrifat itu empatinya tinggi, tinggi empatinya, sensitivitasnya tinggi, peka terhadap lingkungan sekitar. Kita ini bukan peka, 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 keras hati, peka telinga, peka hati. Maka hidup kita ini tak berubah-ubah. Semayang rajin, akhlak tak berubah. Ngomong nak banyak, makan nak banyak, begawi nanda. Nah, itulah sifat kita. Itulah kejadian yang nyata itu. Kenapa? Ucapan, hati dan perbuatan tidak sinkron. Tidak sinkron. Akhirnya apa? Terlahirlah jiwa yang tidak tenang. Pebala terus di dalam hati ini, bertempur terus hati, tidak tenang jiwa. Kenapa? Sering mengikuti hawa nafsu. Maka kata Nabi, ibadah yang besar itu, ibadah yang hebat itu bukan sholat, bukan tahajud, bukan naik haji, bukan. Apa kata Nabi? Ibadah yang paling baik itu melawan diri dan melawan hawa nafsu.
Abdulu jihadu ayu jahidah rajulun nafsahu wa hawa. Jihad yang paling utama, kata Nabi, jihad melawan diri dan melawan hawa nafsu. Rajin sholat, tukang marah, percuma. Rajin puasa, emosional. Naik haji berulang-ulang, sombong, nyeritakan Ka'bah terus, nunjukkan diri dia. Dulu waktu saya haji, saya berdiri di sini, nanyo ida. Itu penyakit namanya. Selalu ingin menonjolkan diri, mau memperlihatkan eksistensi diri kita. Tidak perlu. Kau tidak cerita, Allah tahu siapa kamu. Simpan saja kebaikanmu itu. Tidak usah kau umbar, tidak usah kau perlihatkan, tidak usah kau tonjol-tonjolkan dirimu. Kalau memang bagianmu itu akan diangkat derajat oleh Allah, bersembunyilah kalian dimanapun, Allah akan mengangkat derajatmu. Itu Pak. Maka kami diajarkan oleh guru-guru kami, tidak usah banyak show up. Kalau engkau mutiara, pasti mutiara. Walaupun kau itu mutiara tersimpan di dalam lumpur yang paling dalam, nanti mutiara itu akan naik. Kalau Allah sudah mengakui engkau itu mutiara, maka seluruh makhluk ini akan mengakui engkau mutiara. Tapi kalau seluruh dunia ini mengakui engkau itu mutiara, Allah tidak mengakui, kau tetap tenggelam. Intinya apa? Ikhlas. Insya Allah kalau hati ini kau tanam sifat ikhlas dan ridho itu, maka Allah akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Nah, kurasa itulah bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-puan yang bisa saya sampaikan pada tema pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tidak selalu mengedepankan permintaan nafsu kita, melainkan kita mengedepankan apa yang Allah beri petunjuk kepada kita. Insya Allah hidup kita akan dibimbing oleh Allah sampai menuju jalannya, yaitu jalan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya atau mungkin mau bercerita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berhubungan dengan ilmu ini Ustadz. Yeah. Tadi Ustadz mengatakan bahwa kalau kita semuanya itu menyerahkannya kepada Allah, bahwa tidak ada hisab. Yeah. Sedangkan dalam kita sehari-hari kita berusaha untuk mendapatkan, seperti kalau di ini tuh orang berusaha untuk menjadi sarjana. Yeah. S1, S2 sampai S3 dan S-teler selanjutnya. Sudah itu juga orang berusaha untuk menuntut ilmu sehingga bisa mensejahterakan kehidupan. Tak terlepas misalnya tadi Ustadz. Yeah. Nah, kalau di sekolahan itu ada pengakuan dari institusi yang tempat dia menuntut ilmu, Yeah. berupa gelar. Apakah itu gelarnya asli atau tidak? Wallahu a'lam. Walau Tapi itu kalau menurut kacamata itu, bahwa itu harus dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa kalau kita menyerahkan kepada Allah,
itu tidak dihisap. Iya, iya. Nah ini bagaimana Ustadz? Iya, iya. Karena kita sudah ada pengakuan, sudah ada sudah dapat titel sarjana, S1, S2, S3 tadi, sudah tuh Ustadz segala macam. Nah ini bisa dilepaskan kapan? Begitu saja. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi kalau kita ini beribadah, berbuat baik, itu tidak boleh diakui. Yang tidak boleh diakui itu adalah kebaikan kita, amal soleh kita, itu tidak boleh diakui. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Surah An-Nisa 79 itu mengatakan, dan apapun kebaikan yang ada pada diri kalian itu datang dari aku, melainkan yang kau miliki itu salah dan dosamu. Jadi kebaikan itu tak boleh kita akui. Yang baik itu Allah, tapi kebohongan itu milik kita. Kau tuh pembohong. Enak betul. Kapan bilang? Kenapa? Serahkan semuanya kepada Allah. Lemak nih kau. Kenapa kau korupsi? Semuanya kerja Allah. Lemak betul kau. Ngaku-ngaku kau serahkan semuanya kepada Allah, tapi kau dapat duit dari hasil maling. Oh, tidak bisa Pak itu. Yang tidak boleh kita akui, kita serahkan kepada Allah itu, kalau kita berbuat baik itu, nah jangan diakui. Kalau kau berbuat salah, kau bohong, nah itu hati-hati. Itu akan dihisap. Jangankan nanti dihisap setelah mati, waktu hidup saja hatimu tahu kau bohong. Pernah tak bapak-bapak bohong? Pernah, nampak wajah-wajah sering bohong. Hati kita tahu kau pembohong, kau penipu. Meskipun orang mengakui kau, tapi kau bohong. Nah itu akan dihisap nanti. Akan dihisap, akan diperhitungkan. Jangankan nunggu mati, menjelang mati pun akan terbongkar semua. Maka orang itu mati sesuai dengan kebiasaan. Kita lihat waktu dia hidup bagus Pak, baca Qur'annya bagus, sholatnya bagus, penampilannya agamis. Allah akan buka aib dia nanti sebelum mati. Alam bawah sadarnya akan membongkar semua aibnya. Itu banyak yang saya lihat, karena saya sering nalkinkan orang kalau orang mau meninggal tuh. Apa yang terjadi? Terbongkar semua aib dia. Ngomong kotor, ngomong jorok, pemarah, berangasan, nyalahkan orang yang padahal ketika dia sadar ditanya, Pak, kemarin ingat tak Bapak ngomong apa? Tak tahu saya. Nah, tak sadar bahwa Tuhan sedang membukakan aibnya. Maka hati-hati Pak, kalau berbuat baik itu berbuat baiklah itu asli. Jangan ada kepentingan di dalam itu. Jangan ada dusta di dalam itu. Kalau berbuat baiklah itu benar-benar ikhlas, tulus, semata karena Allah. Nah, jadi yang Pak Haji katakan tadi tidak dalam konteks itu Pak. Enak betul orang seperti itu. Tak boleh. Apa yang harus dilakukan orang seperti itu? Jalannya supaya dia selamat, tobat. Tobat. Jangan lagi minta diakui. Tobatlah kepada Allah. Ya Allah, aku salah ya Allah. Aku pembohong ya Allah. Aku menipu ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Nah, gitu. Tobat itu apa artinya? Kembali. Tapi kalau tak tobat tidak bisa. Oh enak betul Ustadz kalau orang korupsi suruh tobat langsung habis dosa. Lemak nian kau modal tobat. Uang hasil korupsi kau itu kau bagikan, kau buang semua. Punya uang korupsi misalnya 300 miliar itu buang semuanya. Tapi rumah ini Ustadz uangnya semuanya haram.
jual rumahmu. Jadi kami tinggal di mana? Bukan urusan saya. Itu baru tobatan nasuha. Kita ini cuma tobatnya di mulut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ranjang masih ranjang haram. Mobil haram. Rumah haram. Pakaian pun haram. Istighfar kau tuh bohong, tuh dusta. Nah ini siksanya lebih berat nih. Puji Tuhan. Nah kau ini ucap-ucap. Kalau kita mau tobat betulan, apa yang melekat pada tubuh dan diri sekitar itu haram, buang semuanya. Peduli amat mau susah. Yang penting saya selamat, saya tidak dihisab nanti di akhirat. Karena kenapa? Uang yang halal saja dihisab, apalagi uang haram. Nah, hati-hatilah kau yang koruptor. Tunggu kau. Pengadilan Allah itu sangat adil seadil-adilnya. Banyak orang menderita gara-gara kalian. Banyak rakyat yang susah gara-gara kalian. Tunggu pembalasannya nanti. Aku tidak nakut-nakuti untuk para koruptor. Nanti buktikan saja apa yang saya katakan ini. Tolong! Tak ada yang bantu kamu. Maju tak bisa, mundur tak bisa. Rasakan azab itu akan kau rasakan nanti di situ. Istriku, tolong suamimu. Tak bisa lagi kau ngomong. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznillah faminhum syaqi wa syahid. Maka pada hari itu tidak ada satupun yang bisa berbicara atas izin Allah. Mereka akan merasakan bahagia dan susah di situ. Nanti di saat kematian itu tidak bisa ngomong apa-apa lagi kita. Berteriaklah kau tak ada yang dengar. Nah maka sadarlah, bangunlah dari mimpimu, bangunlah dari tidurmu. Sebentar lagi engkau akan dibangunkan di tempat yang nyata. Apa itu? Kematian. Ada tak Ustadz cara lain tobatnya dalam urusan korupsi? Tak ada, buang semua. Berhenti melok pengajian Ustadz itu saroh. Serah kamu. Memang begitulah Pak, hidup ini tidak bisa kita ngakal-ngakali Tuhan. Nah mudah-mudahan kita dikasih hidayah. Walaupun itu berat. Perang batin kita nih pasti. Perang batin, pulang dari sini bingsal kita. Tapi tidak apa-apa, itulah tanda-tanda hidayah. Itulah Pak Haji. Ada lagi Pak? Ada. Mana? Ini Pak, Pak Ustadz depan. Oh iya. Ya silakan Pak. Ya, contoh misalnya seorang anak susah diatur, dalam tanda kutip nakal gitu. Orang tuanya mendoakan sehari, 2 hari, 3 hari belum baik, seminggu 2 minggu belum baik, sebulan 2 bulan belum baik, setahun belum baik, 2 tahun belum baik. Tapi orang tua terus mau doakan agar jadi baik. Rabbi habli minas sholihin dan seterusnya. Belum baik juga. Apakah ini termasuk orang yang hoji nak ngatur Tuhan kira-kira Ustaz? Tuhan sudah membuat dia itu seperti itulah, seperti anak Nabi Nuh tadi. Tapi bohoji juga masih nak berdoa. Gitu. Bohoji? Iya, bohoji mendoakan agar jadi baik. Gitu. Iya. Apakah ini termasuk orang yang nak ngatur Tuhan kira-kira Ustaz? Nak ngatur Allah. Iya. Allah tetap seperti itu sebagai fitnah bagi dia, tapi masih berusaha nak mendoakan agar jadi baik. Gitu. Iya. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Anak nakal didoakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih tak berubah. Tuntut lagi ya Allah, kasih hidayah, kasih hidayah, kasih hidayah. Apakah itu termasuk kita tuh nuntut kepada Allah? Tidak. Kita cuma menjalankan perintah. Apa perintahnya? Berdoa kepadaku. Jadi yang kita tuntut nanti itu bukan lagi pengabulannya. Dengan doa itu menjadi jalan kita makin dekat kepada Allah.
Di balik nakalnya anak itu ada hikmah yang tersimpan untuk kita. Allah sedang membukakan ladang amal bagi orang tua itu apa? Sabar. Nah, jadi jangan kita fokus ke anak, fokus kepada hikmahnya. Oh, ternyata aku dikasih fitnah hidup di dunia ini anak. Ya Allah, sabar. Tetap kau memberikan doa kepada anakmu walaupun anakmu belum berubah. Itu ujian untuk orang tua. Begitu orang tuanya meninggal dunia, baru anaknya itu berubah jadi orang alim, jadi ulama. Lalu anak itu bilang, aku menyesal, kenapa aku berubah ketika orang tua sudah tidak ada lagi, ya Allah. Aku pun tak paham kenapa ketika orang tua masih hidup aku masih tidak nurut, aku masih jadi orang jahat, ya Allah. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia aku merasa bersalah, ya Allah. Jadi orang soleh. Kenapa jadi orang soleh? Terkabulnya doa orang tua itu. Ternyata apa? Anak orang tua masih hidup, anak itu sebagai fitnah bagi orang tuanya, untuk memberikan ladang amal sabar kepada orang tuanya. Diangkat derajatnya oleh Allah orang tuanya. Dan anak tadi yang sebagai fitnah bagi orang tuanya, begitu orang tua itu telah tenggelam, anaknya naik untuk menebus kesalahan dosa dia kepada orang tua, dia jadi anak soleh. Nah, jadi itulah hikmahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kejadian itu? Tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu tetapi itu baik menurut Allah. Boleh jadi kau menyukai sesuatu tetapi itu buruk menurut Allah. Allah yang Maha tahu, kau tak tahu apa-apa. Ya, yang tidak boleh, manu Tuhan, berdoa masih model, nah itu tak boleh, itu nuntut namanya. Manu Tuhan, sholat duha 15 tahun masih cekak, wah itu tak boleh, berarti kau itu tak ikhlas. Sholat duha kau itu bukan untuk dekat kepada Allah, sholat duha itu ada kepentingan, nah itu tak boleh. Dalam ilmu pandangan hakikat tidak masuk itu. Masih syariat. Itu Pak Di. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Ya silakan Pak Norman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, dan mohon maaf bila pertanyaan saya ini kurang tepat. Ya. Astagfirullahaladzim. Saya bertanya begini Ustaz, tadi Allah ini sangat dekat dengan kita. Nah, Allah itu sangat dekat dengan kita. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan biar kita ini merasakan Allah itu ada di dalam diri kita? Bagaimana cara kita bisa merasakan? Karena Allah itu dekat. Iya. Nah, jadi bagaimana merasakan Allah itu ada dalam diri kita? Ya, Masya Allah. Nah, itu maksud saya. Nah, apakah dengan cara berzikir atau dengan cara apa? Nah, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Dari mana engkau merasakan Allah itu dekat? Jangan dulu bagaimana caranya supaya dekat dengan Allah, nanti dulu. Bagaimana engkau mengetahui bahwa Allah itu dekat dengan kamu? Apa? Jadi jangan dulu tanya bagaimana cara dekat dengan Allah, nanti itu. Bagaimana engkau bisa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita? Dari mana? Dari nafas. Nandakan Tuhan dekat. Nafas itu apa? Hayat yang maha hidup. Itu yang disebutkan urip.
Yang maha hidup itu Tuhan. Wa nafathtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ruhku kepadanya. Ada titipan dalam diri ini. Kapan ruh itu disebut dengan nyawa? Ketika ruh itu telah meliputi batang tubuh dan batang tubuh kita, meliputi batang tubuh dan seluruh tubuh kita, maka ruh itu disebut dengan nyawa. Kapan ruh itu disebut dengan nafas? Ketika ruh itu naik turun keluar masuk melalui hidung, maka ruh itu berubah menjadi nafas. Kapan ruh itu disebut dengan jiwa? Ketika ruh itu memiliki semangat, maka ruh itu berubah menjadi namanya jiwa. Kapan ruh itu disebut dengan nafsu? Ketika ada keinginan baik dan buruk. Kapan ruh itu disebut dengan kolbu? Ketika ada kehendak, maka ruh itu berubah jadi kolbu. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu dekat melalui nafas kita ini, Allah lebih dekat daripada urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat pada urat leher itu. Jangan kau bawa nafas itu berbuat maksiat. Jangan kau bawa nafasmu itu bermaksiat, berdosa kepada Allah. Karena kau berbuat maksiat dengan nafas itu. Kau berzina dengan napas itu. Kau korupsi dengan napas itu. Kau memandang yang kotor dengan napas itu. Maka dilaknat oleh Allah. Kenapa mereka tidak merasakan Tuhan tidak mengawasinya? Karena dia tidak tahu di mana Tuhan itu sebenarnya. Dia mengira kalau di WC tidak ada orang lihat. Jangan kau pikir di WC itu Tuhan tak ada. Kau mengira kau melacur diam-diam di hotel tuh orang tuh tak ada yang lihat, tapi kau mengira Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat kamu. Tuhan menyaksikan kamu apa yang kau perbuat di dalam hotel itu. Nah, makanya perlu kita mengenal diri, tahu diri, sadar diri, baru makrifat. Bukan nakut-nakuti Pak aku. Tapi Ustadz, akulah terlanjur tobat. Pasti ngapulah aku temu baru umur tua ini. Untung ketemu. Nah, kamu yang masih muda, ingat, di balik nafasmu itu Allah sedang bersamamu. Maka takut Pak kalau ingin berbuat buruk tuh takut. Jangankan berbuat buruk, terlintas di hati pun takut. Karena Allah yang maha menghidupkan diri ini. Caranya apa? Awwaluddin ma'rifatullah. Bisa dipahami Pak? Jadilah ya dikit-dikit dulu. Habis? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah ya Tuhan kami, yang maha pengasih lagi maha penyayang, inilah hamba-hambamu yang berlumur dosa, bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Kau tahu persis siapa diri kami yang sebenarnya. Meskipun kami sering berlindung dari topeng-topeng dunia, berlindung dari pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, gelar, yang pasti engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Tidak ada dosa yang tidak engkau lihat, tidak ada maksiat yang tidak engkau saksikan, bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi darimu. Ya Allah, malu rasanya di hadapanmu. Tubuh yang kau titipkan ini kami lumuri dengan maksiat, kami lumuri dengan aib, kami lumuri dengan dosa. Kau tahu mata kami sering maksiat, kau tahu telinga kami penuh dosa, dan kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah kau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, sum'ah, ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi saqaratil maut wa najatan minan nari wa ahwandal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatuhum fiha assalam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.